Bukan sulap, bukan sihir, bukan fata morgana, namun suatu realita yang nyata. Saya Salman Al-Farisi. Selamat datang di channel ini, Salman Al-Farisi. Kamera roll. Lighting on. Audio ready. Dan kembali lagi di konten ini, tapi ini bukan konten dan ini adalah tugas SKB yang terakhir dan gue ditugaskan bersama rekanita di samping saya. Silakan bisa memperkenalkan dirinya terlebih dahulu. Perkenalkan, nama saya Siva Anggrani dari Ranting Pasir Sari. Tapi sebelum video ini dimulai, terima kasih untuk kalian semua yang baru klik video ini dan baru temuin channel ini. Silahkan kalian langsung saja klik tombol merah di bawah, scroll ke atas, klik subscribe, dan jangan lupa aktifin loncengnya agar kalian semua mendapatkan informasi terbaru dari channel ini. Dan oke, di samping saya ini sudah ada dua narasumber kita, yaitu para ketua masing-masing IPNU dan di sampingnya juga ketua IPPNU. Nah, oke, di sini kita akan sharing-sharing sedikit tentang kondisi biografi ataupun sejarah di Ranting ini. By the way, kita mendapatkan tugas di Ranting Stono dan hari ini kita akan sedikit menyinggung tentang Ranting Stono dan kita langsung saja memberikan waktu dan tempat kepada narasumber kita. Silahkan. Oke, terima kasih atas kesempatannya. Sebelumnya perkenalan dulu, nama saya Muhammad Haki Nasili. Di sini saya sebagai ketua IPNU Ranting Stono sedikit akan memaparkan keadaan IPNU yang ada di Stono. Jadi IPNU di Stono ini dulunya sempat vakum beberapa tahun dan kemudian alhamdulillah dilanjutkan dua kepengurusan di pengurus selanjutnya. Jadi kira-kira 4 tahun ini sudah kembali aktif. Pada awal membangkitkan kembali di kepengurusan awal memang agak sulit pada penarikan atau mengajak anggota agar bisa ikut di IPNU Stono, karena memang faktornya minat dari bidang masing-masing anak yang berbeda. Kemudian memang dana yang diperlukan untuk menunjang suatu organisasi khususnya di kampung memang agak sulit. Kemudian di kepengurusan yang kedua setelah vakum, alhamdulillah dalam banyaknya kader yang sudah ikut akhirnya bisa membuat kegiatan yang banyak dan bermanfaat bagi masyarakat sekitar. Kemudian untuk mencari dana pun kita ada swadaya dari anggota, kemudian respon dari masyarakat dengan adanya berbagai kegiatan yang bermanfaat, kita bisa mendapat manfaat dari kegiatan-kegiatan tersebut, terutama dalam hal dana. Kepercayaan masyarakat bisa menyebabkan munculnya dana-dana yang tidak terduga. Kemudian untuk di tahun ini IPNU IPPNU berjalan dengan baik. Adapun masalah-masalah intern atau ekstern organisasi itu merupakan seni dalam berorganisasi. Mungkin itu saja, Mas. Terima kasih. Oke, terima kasih. Yang Mbak IPP bisa menambahkan sedikit, boleh? Sebelumnya perkenalkan, nama saya Nafhatul Kifah. Saya di sini sebagai ketua IPPNU Ranting Stono. Hanya sedikit menambahi karena sebenarnya sejarah kita itu masih sama. Karena IPPNU itu berjalan bersama. Jadi lika-likunya tetap sama seperti dari awalnya vakum sampai babat ulang lagi di periode lalu sehingga ini sudah periode yang kedua.
Dan alhamdulillah yang periode yang kedua ini alhamdulillah sudah lancar, kader-kadernya juga sudah siap, sudah tertata, alhamdulillah. Jadi semoga sampai selanjutnya tidak ada kevakuman lagi di sini. Segitu cukup. Oke, dan selanjutnya kita akan langsung masuk ke sesi tanya jawab yang intinya kita akan memasukkan poin dari pertanyaan kita yaitu SWOT. Dan apa saja itu SWOT? Dan silakan Mbak Siva bisa memberikan pertanyaannya terlebih dahulu. Kepada narasumber, saya langsung memberi pertanyaan kepada panjenengan. Yang pertama, apa yang menjadi sumber pendukung atau kekuatan dalam menjalankan organisasi? Oke, sumber utama dalam melaksanakan organisasi tentunya yang pertama adalah anggota. Anggota di sini ada berbagai faktor yang bisa membuat organisasi maju, yaitu yang pertama kemampuannya dalam berbagai bidang, dalam administrasi, dalam bersosialisasi, dalam komunikasi, dan lain-lain. Itu bisa membuat organisasi maju. Adapun anggota-anggota yang ada di Ranting Setono ini itu sifatnya bermacam-macam. Ada yang memang memiliki kemampuan-kemampuan tersebut, ada pula yang masih berkembang, ada pula yang tidak tahu menau tentang organisasi, akhirnya lepas, tidak ikut organisasi, atau ikut organisasi tapi tidak ngurusi apapun, ada. Kemudian poin kedua dalam kekuatan di organisasi adalah khususnya dana untuk menunjang dalam mengadakan suatu kegiatan. Hal terpenting dalam melakukan kegiatan adalah dana. Tanpa dana ya kita nggak bisa melaksanakan kegiatan. Kalau di Ranting sini alhamdulillah dari pengurus rantingnya ikut menunjang dalam hal dana, kemudian dari masyarakatnya pun dalam kita melaksanakan kegiatan ikut berpartisipasi dalam mensukseskan kegiatan tersebut melalui dana-dana yang sudah diberikan. Terima kasih. Langsung saja lanjut ke pertanyaan kedua, yaitu poin tentang kelemahan. Gimana sih Mbak kelemahan atau faktor penghambat yang dihadapi selama ini dalam menjalankan roda organisasi di Setono ini? Terima kasih. Jadi kelemahannya juga jadi setiap sumber daya manusia atau setiap kader di sini itu pasti mempunyai selain mempunyai kelemahan juga punya kelebihan. Jadi setiap orang itu pasti ada kelebihan dan kekurangannya. Jadi mungkin dalam kekurangannya ya jadi terkadang kekurangannya kita itu kurangnya kesadaran diri dalam menjalankan tugas di organisasi. Terkadang kita mempunyai ditugaskan dalam suatu organisasi, namun mempunyai tugas lain di luar organisasi atau dalam pribadi atau mungkin di dunia sekolahnya atau di dunia kerjanya, dan akhirnya menjadi problem juga tentang prioritas. Ya, kekurangannya ada di situ. Jadi belum bisa menempatkan mana prioritas yang perlu diutamakan dulu. Jadi terkadang itu juga. Cukup itu aja. Oke, next kita masuk ke pertanyaan selanjutnya. Pertanyaannya adalah adakah rencana atau peluang yang akan dilakukan? Oke, adanya rencana atau peluang yang akan dilakukan ada di Ranting Setono. Kita ada rencana untuk melakukan ekonomi mandiri
melalui program kerja penjualan pulsa dan penjualan alat tulis menulis bagi siswi SD maupun SMP maupun SMA yang akan naik kelas. Peluang dari rencana tersebut adalah banyaknya anak-anak dari pengurus NU yang bisa untuk ikut berpartisipasi, kemudian akan mendapatkan dana yang lumayan untuk pemasukan organisasi. Kemudian yang kedua, rencana kami yaitu untuk mengadakan open recruitment dalam hal ini untuk mengajak anak-anak SD kelas 6 yang sudah lulus. Di sini Stono sendiri punya SD atau sekolah itu ada 2, itu bisa dijadikan wadah untuk membentuk atau mengajak kader-kader baru agar masuk ke IPNU maupun IPPNU. Terima kasih. Ini pertanyaan penutup, yaitu dari poin kendala. Nah, di sini apa yang menjadi penghambat atau kendala dalam berjalannya roda organisasi di periodenya Mas sama Mbak? Terima kasih. Jadi untuk bab kendala ya. Kendala itu terkadang muncul dari dalam maupun dari luar. Kendala dari dalamnya, alhamdulillah sih untuk periode ini ya, untuk akhir-akhir ini itu tidak ada kendala atau alhamdulillah masih berjalan dengan lancar. Namun dalam periode sebelumnya itu sempat ada kendala dalam perbedaan paham mungkin. Jadi gimana ya ceritanya? Ada dalam satu ranting atau dalam satu kampung, dalam satu kampung aja ya. Dalam satu kampung itu ada 2 paham. Jadi antara IPPNU dengan paham lain yang mungkin tidak bisa saya sebutkan di sini. Namun alhamdulillahnya untuk saat ini ranting kita murni sudah dengan satu paham saja, alhamdulillahnya. Itu eksternalnya tadi ya. Untuk internalnya sih kendalanya mungkin tidak ada, mungkin dari prioritasan doang sih, prioritas namun ya tetap ada banyak yang memprioritaskan IPPNU-nya, tetap ada ya beberapa yang memprioritaskan lainnya, tetap ada, tapi alhamdulillahnya masih banyak yang prioritasin IPP yang jadi jalannya organisasi ini. Begitu saja, saya kembali. Oke, terima kasih atas jawaban dan udah meluangkan waktunya. Dan selanjutnya kita memasuki sesi apa, Mbak Siva? Selesai? Apakah begitu saja ataupun mau ditambahkan penarikan kesimpulan atau gimana? Oh ya, aku ada ide. Untuk kalian semua nih penonton yang agak kurang tahu ataupun agak kurang kenal lah apa itu organisasi IPNU, IPPNU, dan apa itu Nahdlatul Ulama, dan kita pengen mengasih apa ya intinya semangat ataupun untuk mengajak lah ya, inspirasi buat penonton semua dari narasumber kita. Silahkan Mas Hakim terlebih dahulu, sumonggo. Ya, dari saya secara umum berorganisasi itu tidak semuanya orang bisa. Organisasi itu adalah ketika ada sekelompok orang yang memiliki tujuan bersama. Di sini karena IPNU, IPPNU, tujuan kita satu, untuk membentuk kader-kader NU yang usianya mulai dari
remaja hingga 27 tahun agar siap untuk berjuang di NU di kedepannya. Kemudian semangat apa yang harus kita tancapkan itu adalah dawuhnya Mbah Hasyim Asy'ari, sapa bae sing gelem ngurusi NU tak anggap santriku. Sing tak anggap santriku mugi-mugi tak dongake husnul khotimah sampai sak keluarga nih. Mungkin itu adalah semangat bagi kita semua untuk mengurusi IPNU, khususnya berjuang di jalan Nahdlatul Ulama. Oke, terima kasih atas motivasi dan pesan-kesannya dari Mas Hakin selaku Ketua IPNU Pimpinan Ranting Stono Kota Pekalongan, dan gue mau meminta yang Ketua IPPNU, silakan Mbak siapa? Mbak Nafa. Oke, sebagai tambahan saja untuk rekan-rekan kita dimanapun kalian berada. Jadi dari saya salam pelajar Nusantara, tetap semangat, belajar, berjuang, bertakwa. Gimana? Belajar, berjuang, bertakwa. Oke. Oke, terima kasih. Berhubung ini videonya sudah agak lama kita tadi berbincang-bincang dan nggak enak juga karena udah larut malam dan kita udah diluangkan waktunya sama masnya yang sudah berkenan hadir, terutama Mbak Siva. Bukan, Allahu Akbar. Abang apa? Lah bocah. Ngapa ya? Bocah ngapa ya? Bocah. Ngapa ya? Bocah ngapa ya? Lah ngapa bocah? Mbak Nafa. Oke. Udah malam. Mbak Nafa udah meluangkan waktunya ke rumah Mas Hakin, dan Mas Hakin sudah bersedia membuka lebar-lebar pintu untuk kami selaku yang ditugaskan di Ranting Stono. Cukup sekian video kali ini. Mohon maaf apabila ada salah-salah kata dan penempatan kata yang kurang berkenan di hati kalian semua. Dan oke, jangan lupa selalu belajar, selalu tersenyum, selalu kerja keras, selalu berdoa, dan jangan lupa bernafas. I'm Salman Al Farisi. See you in the next video. Peace, loving all. Damn. Peace.